Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله تعالى كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Siang hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongan kita dengan ma'unahnya sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan supaya kita tercatat sebagai orang-orang yang senantiasa terpanggil untuk mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, salawat seiring salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kita berharap nanti di yaumul qiyamah bisa mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang kelak bakal diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah berada di salah satu dari bulan haram. Bahkan sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Maka tidak pernah terlepas dari kisah seorang tokoh yang sangat fenomenal sekali. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kakek buyutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa millah, beliaulah yang membawa agama ini sampai diteruskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai kepada kita bahkan nanti sampai di yaumul qiyamah. Allah berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Maha benar Allah. Fattabi'u maka ikutilah millahnya Nabiullah Ibrahim dan beliau bukanlah millahnya Nabiullah Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang bertauhid. Wa ma kana minal musyrikin dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat fenomenal sekali. Bahkan beliau terkenal dengan julukan Khalilullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau juga terkenal dengan Abul Anbiya, bapak dari sekian banyak para nabi. Ratusan dari para nabi dari kalangan Bani Israel, rata-rata keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam.
Beliau juga terkenal sebagai Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Beliau juga dikenal sebagai ulul azmi minar rusul, salah satu dari 5 nabi pilihan Allah yang mereka sangat teruji sekali kesabarannya, ketabahannya di dalam menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah beliau kerjakan, setiap larangan beliau tinggalkan, setiap ujian yang menerpa beliau ia lalui dengan ridho. Maka tidak heran kalau beliau disebut salah satu dari ulul azmi minar rusul. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas pelajaran apa yang hendaknya kita ambil dari beliau? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau dikenal sebagai Abul Muwahhidin, bapaknya orang-orang yang bertauhid. Kisahnya cukup panjang, namun karena terbatasnya waktu, kami berusaha untuk menyampaikan sekilas perjalanan baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau berdakwah kepada seorang raja yang zalim, bahkan bapak beliau sendiri ikut dalam satu kelompok orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dakwah terus dilancarkan. Namun apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak mendapatkan sambutan ceria, justru mendapatkan ancaman yang luar biasa. Sampai-sampai beliau diancam oleh bapaknya sendiri, "Ya Ibrahim, apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh kalau engkau tidak berhenti berdakwah kepada kami, akan aku rajam engkau, akan aku lempari engkau dengan batu. Wahjurni maliyah, pergi sana, menjauh dari kalangan kami." Diusir oleh bapaknya sendiri, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan Raja Babilonia yang saat itu berkuasa bernama Namrud pun sangat benci kepada Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ditangkap, dibuatkan kubangan semacam segi 4, diisi dengan kayu bakar. Kemudian kayu bakar tersebut disulut dengan api. Setelah api membara, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api tersebut dengan ketepil besar. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, alat yang dipakai untuk melempar Ibrahim semacam ketepil, cuman ukurannya besar. Namun apa yang terjadi? Karena dasarnya beliau adalah orang-orang yang muwahhidin, termasuk pelopor daripada orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin seyakin-yakinnya tidak ada yang berkuasa di muka bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ketika Nabiullah Ibrahim dilempar ke dalam api, maka malaikat Jibril menghampiri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam seraya mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka hajah." Wahai Ibrahim, tidakkah engkau butuh denganku? Penawaran dari malaikat Jibril luar biasa. Mengetahui Nabiullah Ibrahim dalam bahaya, maka malaikat Jibril mendatangi baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam menawarkan jasa. "Hai Ibrahim, apakah engkau tidak butuh denganku supaya engkau selamat dari kobaran api?" Apa jawab Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Yang mencukupkan diriku hanya Allah, yang menjaga dan menyelamatkan diriku hanya Allah. Wa ni'mal wakil, Allah lah sebaik-baik wakil. Kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, "Amma ilaika fala."
Wa amma ilallahi fana'am. Ya Jibril, adapun kepadamu maka aku tidak membutuhkan bantuan itu. Adapun kepada Allah maka sungguh aku membutuhkan bantuannya. Itulah sosok orang yang sangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan kepepet model apapun, sandarannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam firman-Nya, "Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau keselamatan buat Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak terbakar, hanya bajunya saja yang terbakar, sehingga ketika api menjadi padam, Nabiullah Ibrahim mulai naik ke atas memanggil ayahnya, "Wahai bapakku, tolong ambilkan baju karena sesungguhnya bajuku terbakar." Diambilkan baju, diberikan kepada Ibrahim. Selamat Ibrahim, hanya bajunya yang terbakar. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang keadaan akhir zaman ketika umat dibangkitkan dari alam kubur, semuanya dalam keadaan telanjang tanpa baju dan tanpa sandal. Kemudian Allah menghadiahkan satu baju yang istimewa. Pertama kali yang mendapatkan baju istimewa tersebut adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Subhanallah, maha besar Allah, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itu ujian yang pertama yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai beliau dijuluki ulul azmi minar rusul. Lantas ujian yang kedua, ketika Nabiullah Ibrahim lama menikah dengan Sarah, tidak memiliki keturunan, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang wanita bernama Hajar. Menunggu bertahun-tahun datangnya seorang bayi yang akan dihadiahkan kepada Nabiullah Ibrahim tidak kunjung datang, sampai ketika beliau berusia kurang lebih 90 tahun baru dihadiahi seorang anak. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Nabiullah berdoa bertahun-tahun kepada Allah, "Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh ya Allah, supaya bisa meneruskan risalahku berdakwah. Bertahun-tahun Nabiullah Ibrahim menunggu datangnya kabar gembira, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim dengan firman-Nya, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan datangnya seorang gulam, seorang anak yang lemah lembut. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan Ibrahim terhadap Ismail yang sangat dia impikan kedatangannya luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala sedikit memiliki rasa cemburu. Sebelum datangnya anak, Ibrahim sangat cinta kepada Allah. Namun ketika sudah memiliki anak, sedikit Allah dilupakan. Allah cemburu. Maka Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan anak beserta istrinya ke tempat yang jauh yang tidak dihuni oleh manusia, di satu lembah yang terkenal dengan sebutan Bakkah. Hari ini terkenal dengan nama Mekkah Al-Mukarramah. Akhirnya Nabiullah Ibrahim berangkat bersama anaknya, bersama anak istrinya, ditempatkan di satu tempat yang jauh dari pemukiman manusia.
Karena perintah dari Allah, maka Ibrahim taat sepenuhnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditaruhlah anak dan istrinya di tempat tersebut. Kemudian Nabiullah Ibrahim berpaling. Istrinya memanggil dari kejauhan, "Ya Ibrahim, tegakah engkau melihat diriku dan anakmu berada di sini, jauh dari kerumunan manusia?" Ibrahim tidak menjawab. Bertanya lagi, istrinya berteriak dengan keras memanggil Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di sini?" Lagi-lagi Nabiullah Ibrahim tidak menjawab. Baru kemudian yang ketiga kalinya Nabiullah Ibrahim ketika ditanya oleh istri beliau Hajar, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah?" Ibrahim langsung menjawab, "Betul, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala." Maka Hajar mengatakan, kalau Allah yang memerintahkan, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Lalu setelah Nabiullah Ibrahim agak sedikit menjauh, Nabiullah Ibrahim menoleh kembali ke tempat di mana anak dan istrinya ditaruh. Sambil menghadap kepadanya, mengangkat tangan Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menaruh anak dan istriku di satu tempat yang gersang, tak memiliki tanaman, di dekat rumahmu yang dihormati, yakni cikal bakalnya berdirinya Ka'bah Baitullah yang dulunya sudah ada berbentuk pondasi ketika Nabiullah Ibrahim datang, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan bangunan tersebut yang akhirnya sampai hari ini jutaan bahkan miliaran kaum muslimin sedang melakukan tawaf di dalamnya. Subhanallah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu dari doa Nabiullah Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inda baitikal muharrami rabbana," anak dan istriku aku taruh di dekat rumahmu yang dihormati ya Allah, "liyuqimus sholata," supaya mereka mau menegakkan sholat, dan jadikanlah setiap hati manusia ya Allah memiliki rasa condong, memiliki keinginan untuk datang ke sana. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah hati manusia selalu condong ingin berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, jangan lupa ya Allah, berilah rezeki dari anak keturunan kami di tempatmu yang berkah itu supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ujian yang kedua bisa dilewati oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menurut akal sehat kita, menurut akal pikiran kita, sangatlah tidak masuk di akal kalau seorang istri dibiarkan sendirian bersama anak kecil di tempat yang jauh dari kerumunan manusia, ditinggal begitu saja. Kalau bukan atas kehendak dan perintah Allah, tentu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mau menjalankan hal itu. Jamaah sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ujian yang ketiga yang dialami Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika kurang lebih antara 9 sampai 10 tahun gak ketemu dengan anaknya, Nabiullah Ibrahim memutuskan diri untuk menyambangi anaknya. Namun apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim begitu gembiranya melihat anaknya yang sudah tumbuh berkembang, sudah kelihatan bisa mandiri.
namun lagi-lagi Allah merasa cemburu, kecintaannya terhadap Allah sedikit terganggu. Diujilah Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putra tercintanya, yakni Ismail alaihissalam. Di dalam mimpinya Nabiullah Ibrahim diperlihatkan menyembelih anaknya. Namun manusiawi Nabiullah Ibrahim ragu tentang hal itu. Apakah ini betul perintah Allah? Kemudian besok paginya Nabiullah Ibrahim bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Maka dikenal hal itu dengan dua puasa, yakni puasa Tarwiyah dan Arafah. Puasa Tarwiyah adalah puasa ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi namun dalam keadaan ragu. Puasa Arafah adalah puasa yang sudah dikenal oleh Ibrahim bahwasanya mimpi yang terjadi adalah mimpi beneran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berkomunikasi kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabiullah rundingan rembuk bersama Nabiullah Ismail yang waktu itu masih dalam keadaan belia. Maka Nabiullah Ismail yang waktu itu masih kecil ditawari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih dirimu nak. Fangdur madza taro, tunjukkan pendapatmu nak. Gimana ini? Ismail yang dasarnya calon nabi, tanpa ragu Nabiullah Ismail menjawab, ya abatif al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakanlah saja apa yang diperintah oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan ketemu saya nanti di yaumul kiamah termasuk golongan orang-orang yang sabar. Namun Allah Subhanahu wa taala bukanlah membuat permainan kepada seorang Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semuanya ada hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesabaran Nabiullah Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika hendak menyembelih putra tercintanya Ismail, fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ya Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, karena itu kewajiban bagi kami membalas kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Wa badainahu bidzibhin adim. Kami gantikan posisi Ismail yang saat itu akan disembelih, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba yang cukup besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kemudian aku tinggalkan buat Ibrahim supaya dikenang orang-orang yang hidup di masa yang akan datang sampai hari ini. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti millahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Di siang hari yang penuh berkah ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan niat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai anak cucu kita pun mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meniru-niru apa yang dikerjakan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. I'lamu annallaha ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahumma lil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami' sahabati wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa radwanna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة.